Kata pengantar buka jemaat. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024, Gereja Gloria 2. Kami yang bertugas pada hari ini, Ketua dan Diakon Pelayanan Lingkungan 4, Jeris Jemaat GKE Muara Pumas. Liturgi yang kita gunakan hari ini yaitu Hari Reformasi dan Hari Bapa GKE, dan nyanyian yang kita pakai KJ, PKJ, dan lagu Kidung Pujian. Pendeta yang akan melayani firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu Pendeta Susi Pembi. Pemain musik Manuel Bantar, pemandu lagu Progresius, Semangka, dan Tito di Jangkarau. Tim multimedia Gilang dan Axel, operator sistem Austin Morgan. Untuk berita tambahan, ibadah syukur pelayanan lingkungan 5 Kelawar, syukuran pertunangan atas nama Erika Nopri Damayanti dan Mikel Lamantara. Hari Sabtu tanggal 2 November 2024 pukul 15 atau jam 3 sore di tempat keluarga karya Cangkir. Perikasa pada hari Minggu 13 Oktober 2024 lalu. Dengan ini kami dari keluarga mendiang mengucapkan banyak terima kasih kepada majelis jemaat GKE Kalawa, terkhusus pelayanan lingkungan 3 Kalawa dan pendeta-pendeta pelayanan yang telah melayani keluarga kami dalam pelayanan sembahyang jenazah di rumah hingga pemakaman dan ibadah semingguan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak rumah sakit Bola Kapuas, anggota jemaat dari seluruh lingkungan, keluarga inspektorat Bola Kapuas, kantor Dinsos Bola Kapuas, kantor DPRD Bola Kapuas, ketua beserta anggota DPR Bola Kapuas, SMK Negeri 3 Bola Kapuas, SMP Katolik Santo Paulus Bola Kapuas, alumni Semada 89 Bangkaraya, seluruh keluarga besar, kerabat, sahabat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Demikian terima kasih ini kami sampaikan. Tuhan Yesus Kristus serta rahmat dan berkat biarlah oleh kasih-Nya membalas seluruh budi baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian keluarga besar kami. Tuhan memberkati kita semua. Kami Patricia Tresilkira, anak-anak Irenatius, Marcel, Peljaars, Joseph. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh ketua majelis kerja harian, para pendeta, penutua dan diakon lingkungan pelayanan 3 dan 4, majelis jemaat GKE Kalawa Kalawas, pimpinan, direktur, beserta dokter dan para medis rumah sakit daerah Dr. Haji Sulemarto Purwokerto Bola Kapuas, Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin dan Rumah Sakit Kulit Banjarmasin, seluruh keluarga, sahabat dan kerabat kalian. Salam. Sehubungan telah dipanggilnya pengumuman Bapa di surga, istri, ibu, nenek dari kami tercinta mendiang Munir R. Umron pada hari Kamis tanggal 2
Mei 2024 di Banjarmasin. Maka dengan tulus dan kerendah hati kami atas nama seluruh keluarga mendiang beserta suami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian serta dukungan Bapak Ibu sekalian dari mulai sakit, meninggal sampai pemakaman mendiang. Demikian ucapan terima kasih ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas budi baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Di Turki, perayaan hari ini Reformasi dan Hari Bapa Gereja Kalimantan dikenalis Minggu 27 Oktober 2024. Tema: Aku adalah Alfa dan Omega. Subtema: Keselamatan yang besar dari Allah. Persiapan. Doa konsistosi. Berita jemaat. Pengantar memasuki ibadah. Shalom. Selamat hari ini kita bersyukur karena Allah Tunggal Maha Kudus setia memimpin dan menuntun gerejanya melintasi zaman serta terus memperbaharui gereja yang menyadari fungsi dan perannya sebagai berkat. Panggilan gereja yaitu memberitakan keselamatan bagi alam semesta. Kiranya semangat ini selalu berkobar dalam hati umat percaya dan menjadikan kita sebagai warga jemaat misioner. yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah
di dalam dunia sekarang ini. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran terhadapnya. Karena dalam kelemahan daging kita, dosa berkuasa. Dalam kehidupan keseharian, kita sering melupakan kebenaran Allah. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan, marilah kita mengaku segala dosa kita. Dan ini segala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, Tuhan semesta alam, kepadamu kami naikkan doa kami. Sungguh Engkau mengasihi kami, memberkati kami berlimpah-limpah dan beserta kami di sepanjang perjalanan hidup gereja kami. Engkau sungguh mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui siapa kami, keinginan kami, tindakan kami, bahkan setiap pikiran kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami sadar di hadapan-Mu bahwa seringkali kami berbuat dosa, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tercela. Kami sering melupakan Engkau dan menjauh dari hadirat-Mu. Kami menuntut agar Engkau mengabulkan keinginan kami dan tidak jarang kami tidak peduli terhadap sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami seringkali lalai menjaga keutuhan ciptaan dan tidak hidup rukun bersama dengan orang yang bukan seiman. Sebagai orang tua,
secara khusus seorang bapak, kami mengaku seringkali merupakan kehendak Tuhan, di mana kami seharusnya mengasihi istri dan anak-anak, menjadi gembala sehingga dapat memimpin seisi rumah kami kepada keselamatan dan jalan yang benar. Namun kami sering mengabaikannya. Oleh karena itu, kami mengaku dosa di hadapan-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami dan ampunilah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat Tuhan, kita bersama berdiri, kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Di
dan kami sekalian adalah buatan tangan. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya, kami sekalian adalah umat. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan mata. Milik kami yang paling indah sudah menjadi perbukitan. Melihat semuanya ini, ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri, masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mendasari hidup kami di dalam firman. Biarlah Engkau memberkati kami di tempat ini, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maka biarlah Roh Kudus Tuhan berbicara atas kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya, kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan
jalan perdamaian karena iman, untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Semua orang yang percaya di dalam Tuhan, Tuhan sudah memberikan pengampunan, karena di sana Tuhan akan menunjukkan dalam kehidupan kita bahwa sekecil apapun dalam kehidupan kita yang menjadi perbuatan tanggung jawab kita sebagai jawaban dari iman kita, apabila kita melakukannya dengan tulus, maka Tuhan akan memperhitungkan segala perbuatan kita dalam hidup yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dia yang telah mengampuni dosa kita, Dia yang telah memberikan bagi kita pembebasan, sehingga segala sesuatunya itu, hidup takut akan Allah adalah cara kita merespon bahwa Tuhan telah memberikan pengampunan bagi kita. Hidup dalam pengampunan Tuhan, hidup dalam berkat-berkat Allah, selalu ada damai sejahtera. Dibandingkan kita hidup dalam kedagingan kita, tentu akan selalu ada ketakutan, selalu ada ketidaktentraman dalam diri dan jiwa kita, selalu ada kekhawatiran dalam setiap perbuatan yang kita lakukan jika kita tidak hidup dalam roh yang telah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Ibu Bapak sidang jemaat Tuhan, dalam segala yang Tuhan lakukan bagi kita, maka hari ini dalam firman Tuhan bagi kita, manusia dibenarkan karena iman, bukan karena kekuatan kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Iman kita tunjukkan dengan perbuatan seperti apa yang kita lakukan bagi keluarga kita, bagi orang yang kita kasihi, maka segala sesuatunya itu punya batas waktu tertentu dalam kehidupan kita. Jika kita tidak melakukannya sekarang, kita tidak akan menjadi orang yang lebih baik dalam kehidupan kita. Sama halnya dalam kehidupan keluarga. Saya selalu teringat akan apa yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita pada saat ini dan dalam kehidupan kita bersama dengan pasangan kita atau orang-orang yang kita kasih. Ada ungkapan pastor yang berkata demikian, peluklah istrimu saat istrimu sedang ada di hadapan. Jangan tunggu peluk pasanganmu saat dia sudah kaku atau sudah dingin. Karena tidak ada kesempatan bagi kita untuk bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan keluarga kita. Karena iman itu adalah bukti dari apa yang kita lakukan dalam keluarga kita. Sebab itu perbuatan itu adalah iman itu adalah perbuatan kita. Maka kita melakukan hal yang kecil,
apa cara mengungkapkan cinta. Jangan ketika sudah sudah lanjut usia atau sudah merasa senior dalam kehidupan rumah tangga, tidak perlu lagi mengucapkan terima kasih atau tidak perlu lagi mengucapkan cinta kepada pasangan, tapi bersyukur kita jika kita punya cara untuk saling mengasihi dengan cara apapun. Katanya anak muda sekarang ini, panggil pasangan dengan ayang ebeb, panggil pasanganmu dengan ayang atau ungkapan apapun itu sebagai ungkapan rasa sayang kita. Karena itu adalah bagian dari iman bagi kita untuk mengungkapkan cinta kita kepada pasangan kita. Maka hari ini kita akan terus mengatakan cinta kepada pasangan kita, dan kita mengasihi anak-anak kita dengan kasih Tuhan dengan cara yang lebih baik. Jadi bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk saling mengasihi, mencintai dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, sebab di sana kita akan bertumbuh bersama dengan dalam iman, dalam ketenangan. Karena di mana ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada kebenaran dalam kehidupan keluarga, maka kita akan merasakan ketentraman itu untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati rumah tangga kita, Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak yang menjadi kepala rumah tangga yang akan menunjukkan kasihnya kepada keluarga dan pasangannya. Tuhan memberkati kita. Amin.
dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih bahwa kami terus memiliki Allah yang setia, yang mencintai kami, mengasihi kami, dan yang tidak pernah meninggalkan kami, perbuatan kami, dan dalam segala yang kami melakukan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dalam doa dan permohonan kami membawa dalam doa syafaat kami Tuhan, terkhusus bagi GKI dan gereja-gereja di seluruh dunia. Tuhan memberkati agar kabar Injil kebenaran firman melimpah kasih Tuhan. Kami berdoa pula ya Bapa untuk KPB Majelis Indonesia, KPB Majelis Preso, dan SPP Jemaat GKI dalam pelayanan dan kesaksian. Jadikan mereka sebagai orang-orang yang punya tanggung jawab untuk memperjuangkan kehidupan semua orang, termasuk juga dalam kehidupan keluarga, rumah tangga. Jadikan bapak-bapak yang penuh kasih, bapak-bapak yang penuh dengan hikmat, bertanggung jawab, bahkan dalam setiap hal yang mereka lakukan ya Tuhan. Tidak hanya tanggung jawab mereka sebagai seorang bapak, tetapi juga dalam segala hal, dalam apapun yang mereka hadapi. Kami yakin dan percaya tugas mereka Tuhan Kau berkati, bahkan Tuhan melimpahkan berkat-Mu dalam seluruh kehidupan mereka, bahkan tanggung jawab mereka sebagai seorang bapa, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, bahkan juga sebagai orang yang bekerja untuk menafkahi keluarga mereka. Tuhan yang memberkati dan Tuhan melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa pula ya Bapa untuk peran gereja yang reformasi dalam keadilan dan kedamaian dunia. Maka biarlah ya Bapa, dengan kasih Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan, bahkan peran gereja untuk menyatakan keadilan dan kedamaian. Kami yakin dan percaya gereja diutus ke dalam dunia ini menjadi gereja yang menceritakan dan menjadi saksi Tuhan dalam kesaksian iman yang penuh dengan cinta kepada semua orang, sehingga damai itu tercipta dalam kehidupan kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada saat masa kampanye pemilihan kepala daerah, agar boleh berjalan dengan damai dan sukses, baik pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten. Kami percaya bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memilih pemimpin kami, dan biarlah pemimpin yang kami pilih menjadi pemimpin yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, pemilih yang senantiasa akan memilih pemimpin yang sungguh-sungguh membawa pemimpin pada kemajuan, dan di dalamnya Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati setiap pribadi yang punya hak pilih. Janganlah menjadi orang yang tidak melakukan tugas tanggung jawab sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memberikan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang baik, yang bijaksana, yang akan membawa kemajuan dan kedamaian dalam kehidupan kami, dalam kehidupan bangsa dan negara, bahkan dalam kehidupan Kapuas, kehidupan Kalimantan Tengah dipenuhi dengan damai sejahtera. Terkhusus yang ada di jemaat Kalawan ini, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati tanggung jawab mereka. Biarlah ya Bapa, apa yang mereka perjuangkan untuk keluarga mereka, apa yang mereka lakukan untuk keluarga mereka pribadi lepas pribadi, semuanya itu Bapa sebagai bukti cinta kasih mereka kepada Tuhan. Mereka mengasihi istri mereka, mereka mencintai keluarga mereka, dan kami percaya para Bapa ini akan menjadi Bapa-Bapa yang bertanggung jawab dalam segala hal, dalam perbuatan, dalam tingkah laku, bahkan dalam tutur kata mereka, dan dalam segala apa yang mereka lakukan dan mereka perjuangkan untuk hal-hal yang baik. Kami percaya mereka semakin diberkati di dalam Tuhan. Kami serahkan pula dalam doa kami ya Bapa bagi keluarga kami masing-masing, suami istri saling mengasihi,
bahkan anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga kami masing-masing menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka bertumbuh dalam iman. Mereka akan membuktikan diri mereka sebagai anak-anak yang penuh cinta kepada orang tua, kepada apa yang telah mereka terima, dan banggakan orang tua dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Terlebih mereka akan terus memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Diberkatilah keluarga kami masing-masing, diberkati pekerjaan kami ya Bapa, sebagai ASN, sebagai petani, sebagai apapun Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan senantiasa membuka berkat-Mu atas kehidupan kami. Rumah sakit Palangkaraya, Tuhan memberkati apa yang mereka perjuangkan, Tuhan memberkati pengobatannya, dan Tuhan memberkati dokter yang menangani, dan Tuhan memberkati siapapun yang mendampingi dia dengan cinta kasih. Kami percaya Pak Dito boleh mendapatkan kesembuhan, kepulihan seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, bahkan jemaat kami Tuhan yang mengalami sakit penyakit, yang bergumul, yang berjuang dalam seluruh keberadaan hidup mereka, kami pun berdoa bagi Pak Guntur tua. Kau tahu dalam kehidupannya, Kau tahu dalam dirinya, Kau tahu dalam tubuhnya yang mengalami sakit. Kami yakin dan percaya ya Bapa, dengan iman kami meminta kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang Ia lakukan ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah pengobatan yang Ia jalani agar memberikan kesembuhan dan kepulihan secara utuh dalam kehidupannya, dan itu akan mendatangkan sukacita bagi Pak Guntur dan keluarga, bahkan kami semua jemaat Tuhan. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan adalah tangan yang penuh cinta, penuh kasih, akan menjamah dengan kuasa-Mu, akan memulihkan dengan apa yang telah Tuhan lakukan, dengan mujizat-mujizat yang terjadi. Kami yakin dan percaya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, maka itu akan dinyatakan dalam kehidupan semua orang. Siapapun kami Tuhan, bahkan seluruh kehidupan kami, seluruh orang-orang yang kami kasih, dan juga bagi Pak Ismail Tumon, bagi siapa saja ya Tuhan yang kami belum sebutkan nama mereka, maka kami percaya Tuhan memberikan kepulihan itu tepat pada waktu-Mu, dan Tuhan selalu membuka jalan keluar bagi setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami. Diberkati kami semua, diberkati keluarga rumah tangga kami, diberkati jemaat Tuhan yang bersuka cita karena ulang tahun perkawinan, yang bersuka cita atas naik jabatan, bersuka cita atas hadirnya putra-putri mereka. Kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan Engkau selalu tambahkan sukacita bagi kami di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk persembahkan syukur kepada Tuhan. Setiap hari Tuhan telah memelihara dan memberkati kita. Sekarang berilah persembahan dari hati yang bersuka cita, dengan mengingat pesan Alkitab. Aku tahu ya Allah, bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kepadamu dengan tulus untuk menopang pelayanan gereja-Mu, sehingga gereja-Mu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin.
kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari dan hidup, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung dari Roh Kudus, hari dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Kristus disalibkan, mati dan dibakar, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga keluar dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang abadi. Kita menerima pengutusan dan berkat. Ingatlah selalu akan panggilan pengutusan gereja. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lakukanlah panggilan pengutusan dengan kesetiaan. Sebab Ia Tuhan adalah setia, menyertai untuk selama-lamanya. Dan kepada segenap kaum bapa, pimpinlah keluarga kita, dan katakan, tetapi aku dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, hiduplah dalam takut akan Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah telah selesai. Selamat merayakan Hari Reformasi dan Hari Bapa GKI tahun 2024. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Oke, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Ya. Kami anak Tuhan. Dua, tiga. Semangat. Ya.